Jadi guys, itu adalah rekaman video Wapres Gibran yang tiba-tiba diem dengan ekspresi males ketika ngeliat anggota DPR yang tiba-tiba joget abis rapat. Para wakil rakyat ini kelihatan pada bergoyang sambil ngikutin lagu Sajojo. Dan ekspresi Wapres Gibran ini jadi omongan karena dinilai mewakili rasa heran masyarakat. Soalnya fenomena anggota DPR atau para wakil rakyat yang nyanyi atau joget di ruang rapat ini sering kejadian di Indonesia. Dan ternyata hal ini sangat bertolak belakang sama parlemen atau wakil rakyat di negara maju kayak Amerika, Jepang, Cina, dan negara-negara Eropa. Soalnya kalau di negara maju, parlemen ini dianggap sebagai lembaga tertinggi demokrasi. Jadi tindakan kayak joget atau nyanyi itu dianggap nggak pantas, apalagi di ruang sidang. Mereka selalu menjaga suasana formal yang mencerminkan keseriusan wakil rakyat dalam membahas urusan negara. Dengan DPR atau wakil rakyat kita selalu happy-happy di ruang sidang, nyanyi, joget, sampai pantun pun juga ada. Gimana menurut kalian? Apakah ini cuma sekedar ice breaking para wakil rakyat? Atau emang nggak bener aja? Coba tulis di kolom komentar. Yang jaraknya hanya 2 km dari Istana Negara, di mana di istana, di hari kemerdekaan, pejabatnya malah asik joget-joget, seakan lupa bahwa rakyatnya susah nyari kerja, rakyatnya hidup dalam kemiskinan, rakyatnya kian ditindas dan juga dibungkam. Kemerdekaan itu harusnya bukan diperingati, harusnya bukan dirayakan, tapi diperjuangkan. Bung Karno sendiri pernah mengatakan bahwa kemerdekaan 17 Agustus 45 itu hanyalah jembatan menuju perjuangan sesungguhnya, melawan diskriminasi, melawan penindasan, melawan kemiskinan yang disengajakan oleh orang-orang yang ingin hanya kaya raya sendiri, hanya ingin berkuasa sendiri. Merdeka, gimana kita bilang merdeka? Kalau ngomongin anggaran negara aja, pejabatnya malah dinaikin gajinya. Hotel, mobil dinas malah semakin mewah. Jabatan komisaris, kementerian ditambah dan dibagi-bagi. Tapi anggaran untuk guru, anggaran untuk pendidikan justru dipangkas. Tapi justru di saat bersamaan ada 7 juta lebih pengangguran di Indonesia, tertinggi se-ASEAN. Ada 180 juta lebih kemiskinan di Indonesia, versi data Bank Dunia. Masih banyak kekerasan polisi terjadi, salah tangkap terjadi. Gimana kita mau bicara kemerdekaan kalau rakyat sendiri masih ditindas, ditangkap, dibungkam, bahkan meninggal saat menyampaikan aspirasinya? Gimana bicara merdeka kalau katanya sumber daya alam kita yang terbaik di dunia, tapi justru ketika ada penambangan terjadi, rakyatnya malah kena penyakit, rakyatnya malah kemudian dicemari, rakyatnya malah kemudian digusur, yang kaya, oligarki, dan juga mereka orang-orang kaya. Merdeka itu diperjuangkan, bukan hanya diperingati dan juga dirayakan. Teman-teman, jangan lelah mencintai Indonesia, sama dengan jangan lelah untuk bersuara melawan penindasan dan ketidakadilan. Merdeka. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ